Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Amelia dengan akhir NPM 139 dari kelas D. Saya di sini mengambil tema studi kasus mengenai berita hoaks di media sosial. Penyebaran informasi hoaks di media sosial telah menjadi masalah yang serius di dalam era digital kali ini. Kecepatan dan kemudahan penyebaran informasi melalui platform seperti Twitter, Instagram, Facebook, dan sebagainya seringkali dimanfaatkan untuk menyebarkan berita palsu atau disalahgunakan dalam penyampaian informasi. Penyebarannya yang cepat melalui media sosial dapat menimbulkan dampak negatif seperti keresahan sosial, polarisasi, dan bahkan konflik. Untuk memahami fenomena ini, penting untuk menganalisis proses psikologis yang terjadi saat seseorang membaca ataupun menyimak dalam informasi hoaks. Proses kognitif seperti memori dan skema memengaruhi pemahaman seseorang dalam berita hoaks, yang dimana memori kerja adalah kemampuan otak untuk menyimpan informasi secara sementara. Ketika seseorang terpapar berita hoaks, memori kerja mereka akan terbebani oleh informasi yang emosional, sehingga mengurangi kemampuan mereka dalam berpikir kritis. Informasi hoaks seringkali dirancang untuk menarik perhatian dan memicu emosional yang kuat. Hal ini dapat mempengaruhi proses kognitif yang rasional dan membuat seseorang lebih rentan untuk mempercayai informasi yang palsu. Selanjutnya, skema adalah kerangka mental yang dapat membantu kita dalam memahami dunia. Ketika seseorang membaca berita hoaks yang sesuai dengan skema mereka, misalnya prasangka atau keyakinan yang sudah ada, mereka cenderung lebih mudah dalam mempercayainya. Mengapa seseorang cenderung mudah mempercayai dan menyebarkan berita hoaks? Di antaranya mereka kurangnya literasi media, pengaruh sosial, dampak emosional, dan algoritma media sosial. Peran emosi dalam proses reseptif membaca dan menyimak informasi hoaks, di antaranya emosi yang kuat, respon emosional, dan pengaruh emosi pada memori. Selanjutnya, analisis proses psikologis dalam fenomena berita hoaks di media sosial dari perspektif psikolinguistik. Psikolinguistik adalah bidang ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memperoleh, menggunakan, dan memahami bahasa. Dalam konteks hoaks, psikolinguistik dapat membantu menjelaskan mengapa seseorang mudah mempercayai dan menyebarkan informasi palsu. Yang pertama, pemerolehan bahasa dan pemahaman. Hoaks seringkali menggunakan struktur bahasa yang mudah, sederhana, dan menarik. Penggunaan kata-kata yang emosional dapat mempengaruhi cara informasi diperoleh dalam otak. Psikolinguistik meneliti bagaimana struktur kalimat, pilihan kata, dan gaya bahasa dapat mempengaruhi pemahaman dan penerimaan informasi. Selanjutnya, memori dan representasi mental. Informasi yang sesuai dengan skema atau keyakinan yang sudah ada dalam memori seseorang lebih mudah diterima dan diingat. Hoaks yang sesuai dengan prasangka atau stereotip cenderung lebih dipercaya. Psikolinguistik meneliti bagaimana makna, kata, dan konsep direpresentasikan dalam memori. Psikolinguistik meneliti bagaimana makna, kata, dan konsep direpresentasikan dalam memori. Untuk mengatasi masalah ini, perlukan pendekatan multidimensi yang melibatkan peningkatan literasi media, verifikasi fakta, regulasi platform, penguatan etika individu, dan kerjasama multi pihak. Dengan upaya bersama, diharapkan dampak negatif hoaks dapat diminimalkan dan lingkungan informasi yang lebih sehat dapat terciptakan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.